Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 443. Kisah Aditya, anak bis besar yang berpura-pura miskin. Posisi Aditya sudah sangat dekat dengan Ahmad. Saat dia melihat Ahmad mengeluarkan pistolnya, Aditya hanya ingin meraih Ahmad secepatnya. Ada suara tembakan, dan Ahmad menjerit. Pergelangan tangannya tertembak dan terjadi ledakan. Ahmad tidak bisa lagi memegang pistol di tangannya dan jatuh ke tanah. Bang-bang, dua tembakan lagi dilepaskan, mengenai kaki Ahmad. Ahmad jatuh ke tanah dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, dan dia sudah menyerah. Dua pembunuh api merah yang mengikuti Ahmad sudah panik. Ketika mereka melihat Ahmad ditembak 3 kali berturut-turut, ekspresi kedua pembunuh itu berubah drastis dan mereka masuk ke dalam mobil dengan panik. Bang-bang, ada 2 tembakan lagi, disertai dengan jeritan menyedihkan dari kedua pembunuh tersebut. Kedua pembunuh tersebut jatuh ke tanah, dan kaki mereka semua tertembak. Kelilingi mobil, Aditya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Dylan memimpin selusin anak buahnya dan dengan cepat mengepung mobil bisnis hitam itu. Karisman dan anak buahnya juga datang. Beberapa tembakan tadi semuanya ditembakkan oleh Karisman. Mereka benar-benar akurat dan mengenai setiap sasaran. Orang-orang yang ada di dalam cepat keluar, dan yang melanggar akan ditembak di tempat, teriak Karisman keras ke arah mobil bisnis hitam itu. Tidak ada pergerakan di dalam mobil bisnis hitam itu, jadi Karisman melepaskan 2 tembakan ke arah ban. Kedua roda depan diledakkan untuk mencegah kendaraan niaga tersebut tiba-tiba melarikan diri. Cari, kata Aditya pada Karisman. Karisman mengangguk setuju, memimpin beberapa anggota pasukan khusus, dan mulai mencari kendaraan komersial. Tak lama kemudian, 2 pemuda ditemukan di dalam kendaraan niaga tersebut. Ketika Aditya melihat bahwa tidak ada Romla, dia merasa sedikit kecewa. Tampaknya Romla tidak muncul sama sekali. Dia hanya mengirim Ahmad untuk bertemu dengan Stick. Aditya, apa-apaan ini? Aku belum selesai denganmu. Ahmad sangat terluka hingga dia hampir mati, dan dia mengutuk dengan marah. Bang-bang, Leo yang baru saja keluar dari mobil, menendang wajah Ahmad beberapa kali. Ahmad ditendang begitu keras hingga dia berteriak. Rasa sakitnya tak tertahankan dan dia tidak berani memarahinya lagi. Jika kamu berbicara lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Leo memperingatkan Ahmad. Ahmad hanya menjerit kesakitan dan tidak berani bersuara lagi. Aditya awalnya mengira dia bisa menangkap Romla malam ini, dan kemudian sebuah batu besar akan jatuh dari hatinya. Namun Romla tidak muncul, yang membuat Aditya merasa sedikit marah. Aditya kesal saat melihat Ahmad berteriak. Jika kamu berani berteriak lagi, aku akan segera mengirimmu pergi ke neraka. Aditya menunjuk ke arah Ahmad di tanah dan berkata dengan keras. Ahmad tidak berani berteriak lagi. Meskipun dia tidak dapat menahan rasa sakitnya, Ahmad masih menggigit pergelangan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Di mana ibumu? Aditya mendekati Ahmad dan bertanya dengan dingin. Jangan kira aku akan memberitahumu. Ahmad berteriak pada Aditya dengan keras. Lalu dia menunjuk ke arah Stick dan mengutuk. Sialan kamu. Jika kamu berani mengkhianati klub api merah, kamu akan berakhir di tempat yang menyedihkan. Stick juga bilang sangat takut pada klub api merah. Lagi pula organisasi ini masih sangat kuat. Jadi Stick berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya ingin dia merekrutnya dalam 1 menit, kata Aditya kepada Leo. Leo mengangguk setuju, mengeluarkan belatinya, dan siap mengambil tindakan. Mereka mengira Ahmad sangat berani sekarang dan akan mengaku setelah disiksa. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa begitu Leo mencabut belatinya, Ahmad sangat ketakutan hingga suaranya bergetar. Tidak, Tuan Aditya. Tolong jangan melecehkan saya lagi. Saya akan mengatakan apapun yang kau tanyakan. Ahmad memohon belas kasihan tanpa harapan apapun.
Mustahil untuk tidak memohon belas kasihan. Leo akan benar-benar menikamnya. Katakan padaku, di mana ibumu? Aditya bertanya. Ibuku hanya berjarak belasan kilometer di depan. Tuan Aditya, saya dapat membawa Anda untuk bertemu dengannya. Tetapi Anda harus berjanji untuk tidak membunuh saya. Kata Ahmad sambil menangis. Melihat penjelasan Ahmad, Aditya terdiam. Diperkirakan Ahmad akan pingsan jika dia menakutinya lagi. Oke, aku akan mempercayaimu sekali, kata Aditya, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, Aditya secara pribadi membawa Ahmad dan meminta untuk memimpin. Meskipun Romla tidak muncul sekarang, putranya sudah berada di tangannya, dan Aditya tidak takut Romla akan melarikan diri. Si jenius teringat dalam 1 detik, bahwa kecuali Kaisar Romla tidak menginginkan putranya. Malam ini, Aditya telah mengambil keputusan. Dia harus membuat kesepakatan dengan kelompok pembunuh api merah untuk mengakhiri Romla. Aditya harus menangkapnya. Jaraknya lebih dari 10 km dan mereka berkendara ke sana dalam waktu kurang dari 20 menit. Di sini bahkan lebih terpencil. Tidak ada manusia di sekitarnya. Melihat sekeliling, saat itu gelap gulita dan Aditya tidak dapat melihat terlalu jauh. Tuan Aditya, ini dia. Ahmad berkata dengan gugup kepada Aditya. Sebaiknya kamu tidak berbohong. Aditya berkata dengan dingin. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Saya seperti ini dan saya tidak bisa melarikan diri. Beraninya saya berbohong kepada Anda. Ahmad melihat kedua kakinya yang tertembak dan berkata kepada Aditya dengan ekspresi menyedihkan. Aditya tidak mempercayai setiap kata yang diucapkan Ahmad sebelum melihat Romla. Saat ini, Aditya juga sangat marah. Jika dia benar-benar tidak dapat melihat Romla, dia akan membunuh Ahmad, atau mengirimnya seperti musuh Aditya yang lain. Bu, kamu di mana? Cepat keluar. Jika kamu tidak keluar, aku mati. Ahmad mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya. Ketika Ahmad melihatnya, dia menyadari bahwa Ahmad membuat kemajuan besar. Dia tidak menyuruhnya untuk meneleponnya, tetapi dia melakukannya sendiri. Jangan takut, nak. Berikan teleponmu kepada Aditya. Suara Romla terdengar dari ujung telepon. Ahmad memberikan teleponnya kepada Aditya tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Aditya mengambil telepon dan mendengar Romla berkata, Aditya, tampaknya dendam antara kamu dan aku harus diselesaikan malam ini. Kamu benar, Romla. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Satu adalah jika kamu tidak menginginkan putramu, kamu tidak akan muncul. Kedua, jika kamu masih menginginkan putramu, segera keluar dan temui aku. Teriak Aditya tegas. Romla tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, tetapi dia juga mendengar bahwa Aditya sangat marah dan menentang Aditya lagi dan lagi. Sekarang Aditya benar-benar marah. Romla juga merasa sedikit menyesal. Jika tahu ini akan sampai pada titik ini, seharusnya tidak bermusuhan dengan Aditya sejak awal. Setelah setengah menit hening, Romla berbicara. Baiklah Aditya, jangan sentuh anakku. Saya pasti akan mengizinkanmu menemuiku dalam 10 menit. Setelah itu, Romla menutup telepon terlebih dahulu. Cahaya dingin melintas di mata Aditya. Setelah menunda-nunda selama berhari-hari, masalah besar ini akhirnya akan teratasi malam ini. Semakin cepat dia menyelesaikan masalahnya, semakin cepat dia bisa menjalani kehidupan yang damai. Jika tidak, dia dan keluarganya akan menghadapi ancaman yang mengancam nyawa kapan saja. Setelah melihat waktu, Aditya meminta anak buahnya bersiap-siap. Bagaimanapun, kelompok pembunuh api merah yang dipimpin Romla masih sangat kuat. Aditya memperkirakan Romla akan berjuang untuk hidupnya malam ini, dan pertarungan mematikan mungkin akan terjadi. Bersambung.